Saya juga heran. Ya, ada orang yang mengatakan Indonesia gelap. Ya, saya kalau dia memang merasa gelap ya itu hak dia. 3 kali kau kupilih, inilah balasan yang kau berikan kepadaku. Betul-betul kau ini membuat dari 2000 pertama kau maju menjadi calon presiden, itu sudah semua dilakukan untuk kau. We walk the talk. Kasihan Not sama only Pak Prabowo ini. talk the talk. Udah terikat dengan orang-orang dungu. Pertama Jokowi dungu, yang kedua ketua partainya We palsu. walk the talk. Ngambil Not doktor only- katanya palsu. Yang ketiga ini nah, saya ini jadi tentara. Ini gara-gara Jokowi semuanya kacau balau. Kasihan Pak Prabowo ini Prabowo. Saudara-saudara, hutang pemerintah kita naik terus. Ya kan? Tadi 95 juta orang masih hidup miskin. Hutang pemerintah naik terus. Sekarang hitungannya naiknya adalah 1 triliun tiap hari. Hutang. Capek-capek kuliah hukum, bilangnya 02. Yang bener aja. Rugi dong. Yang bener aja. Apa sih? Ya, sekarang kita sudah bisa menilai bahwa pemilih 02 sudah merasakan dampak dari apa yang menjadi keputusannya untuk memilih Prabowo Gibran. Mereka satu persatu sudah muncul di media sosial untuk mengungkapkan apa yang menjadi pilihannya saat ini betul-betul sangat-sangat keliru. Dan bahkan Pak Prabowo diledekin habis-habisan, membuat kita berpikir bahwa betul-betul seorang pemimpin, seorang presiden sekalipun di negeri ini tidak ada harga dirinya di mata rakyatnya sendiri. Karena semua itu terjadi akibat kelakuannya sendiri yang sangat-sangat tidak becus. Bukan hanya dari segi kebijakan, tapi kabinetnya tidak masuk di akal. Hampir semuanya orang-orang bermasalah berada di kabinet merah putih. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, baiknya kita lanjut dulu videonya. Bagaimana ledekan-ledekan netizen dan juga komentarnya yang sangat keras untuk Prabowo. Untuk itu langsung saja ke videonya. Sumpah netizen kampret banget dah. Tadi gue baca berita Pak Prabowo lagi nyinggung orang yang bilang Indonesia gelap. Katanya saya bangun pagi Indonesia cerah. Terus kata netizen, ketahuan gak sholat subuh. Bitex, parah banget lu. Mentang-mentang akun anon nuduh-nuduh presiden gak sholat. Pak Prabowo mah pasti sholat lah. Cuman mungkin sholatnya masih kayak gua, Bolong-bolong. subuhannya pas duha. EPK Edil. Presiden omon-omon. Itu koruptor. Apa koruptor mikirin nasib rakyat ketika dia makan banyak sampai triliunan uang rakyat? Kok Anda malah mikirin satu orang, keluarga koruptor lagi? Astaga, Pak. Cukup 2019, Pak. Cukup 2019. Saya dukung Anda, Pak. Kemarin enggak. Sorry ye. Apaan Bapak ini? Kemarin tegas sekali mau berantas koruptor. Giliran udah jadi presiden malah melempem. Aduh, Pak, parah. Untuk Pak Prabowo Subianto, presiden yang saya cintai, kok Bapak bisa sih lebih iba ke anak koruptor ketimbang rakyatnya sendiri? Kok Bapak bisa sih lebih peduli ke segelintir orang dibanding ratusan juta orang? Kok bisa sih Pak? Kalau ngebahas soal penderitaan, kita sebagai rakyat jauh lebih menderita Pak, karena kita selalu menanggung beban atas dosa yang diperbuat para pejabat, dan kita selalu mendapatkan getahnya doang Pak. Andai para pejabat tidak melakukan korupsi, saya yakin rakyat Bapak semuanya hidup sejahtera Pak. Jadi dalam hal ini saya minta tolong kepada Bapak untuk ambil langkah tegas.
sahkan RUU perampasan aset, karena Nggak mungkin. hanya itu saja satu-satunya cara yang paling efektif dalam memberantas korupsi, Pak. Kalau dengan cara yang dimana Bapak ingin memberi kesempatan dan memaafkan dengan catatan kembalikan apa yang dia korupsi, itu sama sekali tidak memberi efek jerah, Pak, dan tidak menutup kemungkinan dia akan mengulangi hal yang sama. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena konsekuensinya masih terbilang receh, Pak. Beda halnya ketika Bapak merampas atau menyita seluruh aset yang dimiliki. Saya jamin 1000%, Pak. Tidak ada satupun pejabat yang mau korupsi kalau konsekuensinya seperti itu. Dan keinginan Bapak yang dimana Bapak ingin menciptakan negara ini negara yang bersih di bawah kepemimpinan Bapak, saya yakin kalau caranya seperti itu pasti dapat terrealisasikan. Pak Presiden ini sakit apa? Seringkali membuat pernyataan yang menyakiti hati kita. Bagaimana nasib anak para koruptor? Sebuah ucapan yang keluar dari mulut seorang presiden Parah sih, yang Pak itu Prabowo. justru menyakiti hati kita. Presiden harus bertanya kepada anak-anak Indonesia, kenapa mereka jadi miskin? Kenapa mereka putus sekolah? Kenapa mereka sulit hidupnya? Karena ulah para koruptor, Pak. Bapak justru harus membangun sebuah mindset baru, Pak. Bagaimana kita mendidik keluarga-keluarga di Indonesia, anak-anak, suami, istri, keluarga yang lain, untuk berperan penting dalam keluarganya, menjadi garda terdepan untuk mengingatkan siapapun dia, ayahnya, ibunya, ponakannya, pamannya, siapapun yang menjadi pejabat untuk tidak melakukan korupsi. Dan siapa yang melakukan korupsi itu akan membuat malu keluarga selama turunannya. Dia harus mengatakan kepada pamannya, kepada ayahnya, kepada ibu, tolong Anda jangan korupsi. Kalau Anda korupsi, saya dan keluarga akan malu selama turunan kami. Kami tidak bangga menjadi keluarga koruptor. Mindset ini harus dibangun oleh presiden. Lihat Cina, lihat Jepang. Anak-anak mereka sejak kecil dididik oleh gurunya, oleh orang tuanya. Anda harus malu memiliki keluarga atau orang tua, ayah, ibu yang korupsi. Dan ketika ada orang tuanya yang korupsi, anaknya tidak mau pergi sekolah. Dan banyak orang tua yang ketika dia korupsi, dia memilih mengakhiri hidupnya. Malu. Mindset ini harus dibangun, Pak Presiden. Dan Bapak harus ingat satu hal, Pak. Koruptor di Indonesia itu tidak ada keluarganya yang sengsara, Pak. Karena ketika dia korupsi, dia sudah memperhitungkan, Pak, bagaimana membeli putusan untuk meringankan hukumannya, bagaimana membeli putusan untuk membebaskan dirinya. Dan yang dari dikorupsi, 100 miliar yang dikorupsi hanya disita 10%, Pak. Yang ditabung banyak, cukup untuk makan keluarga, Pak. Tidak ada keluarga yang korupsi itu menderita anaknya, Pak. Dan kita tidak patut mencemaskan mereka, Pak. Justru harus mereka mencemaskan dirinya sendiri, Pak. Ini mindset bernegara harus kita perbaiki, Pak. Wajar kalau saya menuduh Bapak Presiden ini tidak punya agenda untuk pemberantasan korupsi. Tidak pernah saya mendengar kalimat yang keluar bahwa DPR tolong percepat rancangan undang-undang perampasan aset. Presiden malah konsentrasi RUU TNI, RUU BUMN, RUU Polri, RUU penyiaran. Bukankah RUU agenda-agenda perubahan undang-undang yang saya sebutkan tadi itu hanya melengkapi keinginan Presiden untuk membangun dinasti kekuasaan dan dinasti bisnis?